Saya sambil record ya. Jadi di proses perkuliahan kali ini itu kita akan belajar bagaimana sih kita dapat merubah sebuah data itu menjadi suatu pengetahuan. Jadi sebuah data itu agar dapat bermanfaat, tentu data tersebut itu harus kita olah terlebih dahulu menjadi suatu pengetahuan ya. Jadi ketika kita sudah mengolah data itu menjadi suatu pengetahuan, maka nanti kita dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk melakukan prediksi misalkan ya. Terus kemudian kita bisa lakukan beberapa tindakan lagi selain melakukan prediksi, misalkan kita melakukan asosiasi, korelasi, pengelompokan. Terus kemudian dari pengetahuan tersebut itu juga bisa membantu kita untuk melakukan pengambilan keputusan ya, atau mengambil suatu kebijakan atau tindakan ya. Jadi inilah sebenarnya materi kita di dalam data mining ya, di dalam artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Bagaimana nanti dengan memanfaatkan data itu kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan ya. Pengetahuan itu nanti kita gunakan untuk melakukan tindakan ya, kebijakan-kebijakan apa nanti yang akan kita lakukan berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan dari suatu data. Jadi jika kita lihat di gambar di sini, semakin ke atas itu nilainya akan semakin besar ya. Bisa kita lihat di sini kalau dia data, value-nya itu masih berukuran value-nya itu kecil ya, sedikit. Kalau dia masih berupa data mentah. Tapi ketika dia sudah diolah menjadi informasi, maka nilainya atau value-nya itu akan semakin besar ya. Ketika suatu informasi itu diolah menjadi suatu pengetahuan, maka nanti nilainya akan semakin besar ya. Jadi seperti segitiga terbalik ya. Jadi kalau data itu nilainya tidak begitu berharga ya, karena dia masih berupa data mentah. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi informasi, maka nilainya akan semakin tinggi. Ketika dia menjadi pengetahuan, maka nilainya itu akan semakin berharga lagi, seperti itu. Jadi inilah sebenarnya upaya-upaya yang kita coba lakukan agar bagaimana sebuah data itu memiliki nilai. Agar data itu memiliki nilai, berarti nanti data itu harus kita olah terlebih dahulu, ya, sehingga nanti dia memiliki nilai yang sangat berharga, ya, nilai yang sangat penting. Saya lanjut ya, saya lanjut saja. Nah ini ada contoh data ya. Ini adalah contoh data kehadiran pegawai ya. Jadi anggaplah kita melakukan analisis data ya. Misalkan Anda dipercayakan oleh sebuah perusahaan untuk menganalisa suatu data. Ya. Jadi anggaplah Anda seorang konsultan IT misalkan ya, atau seorang tenaga ahli IT, kemudian Anda diminta untuk mengaudit ya, atau memeriksa kehadiran pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Nah, Anda diberikan data seperti ini ya. Diberikan data kehadiran pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi di situ ada beberapa data ya. Ada NIP ya,
ada tanggal, ada waktu datang, dan ada waktu pulang ya. Jadi bisa kita lihat di situ, misalkan NIP 1103 ya, di tanggal 2 bulan 12 2004 itu dia masuk jam 7.20, kemudian dia pulangnya jam 15.40 ya. Jadi kalau ini data harian ini, kalau kita lihat di tabel ini merupakan data harian, data absensi di tanggal 2 bulan 12 2004. Nah, kemudian di situ ada NIP pegawainya, apa nomor induk pegawai. 1103 itu masuk jam berapa, pulang jam berapa. 1142 dia masuk jam berapa, dia pulang jam berapa. Kemudian 1156 itu dia masuknya jam berapa, dia pulangnya jam berapa. Nah, itu merupakan transaksi absensi yang terjadi di tanggal 2 bulan 12 2004. Nah, ini anggaplah kita ambil datanya per hari dulu agar kita mudah melakukan analisa. Nah, jika data absensi itu dalam bulanan, tentu jumlah datanya akan banyak ya, sehingga kita nanti agak kesulitan dalam melakukan analisa. Makanya di sini saya coba ambil data itu berdasarkan harian, yaitu tanggal 2 bulan 12 2004 ya. Kemudian kita olah ya. Kita olah, kemudian kita dapatkan seperti ini. Berarti kita lakukan rekap ya. Misalkan dalam 1 bulan kita merekap data absensi tadi, sehingga kita dapatkan informasi seperti ini. Nah, kalau modelnya seperti ini, itu berarti dia sudah berubah jadi informasi. Nah, kalau yang tadi ya, kalau yang ini masih berupa data mentah ya. Kita masih sulit menangkap informasi dari tabel ini ya, karena dia masih berupa data mentah yang belum diolah ya. Data seperti ini itu sulit bagi kita untuk mengetahui persentase kehadiran seorang pegawai ya, karena dia masih berupa data mentah. Nah, ketika data mentah ini kita olah, maka kita dapatkan suatu informasi. Jadi di sini kita sudah mulai dapat gambaran ya. Jadi di sini kita sudah mulai mendapat gambaran mana pegawai yang rajin ya, yang tiap hari masuk, tidak ada alpanya, tidak ada cutinya, tidak ada sakitnya ataupun telatnya. Kemudian mana pegawai itu yang banyak sakitnya, mana pegawai yang banyak telatnya ya. Mana pegawai yang banyak alfanya, kelihatan semua kan dari sini, karena ini merupakan data hasil olahan dari data mentah itu ya. Jadi dari data mentah tadi kita olah sehingga kita bisa mendapatkan informasi seperti ini. Nah, dari sini, dari informasi yang kita dapatkan ini, itu nanti bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Misalkan apa? Misalkan dapat kita gunakan untuk meningkatkan kinerja dari pegawai ya. Jadi apa strategi yang kita gunakan ke depannya agar pegawai-pegawai ini yang alpanya banyak, yang terlambatnya banyak, itu bisa kita gunakan. Jadi mulai dari sini ketahuan, oh ternyata NIP 1173 ini sering telat dan sering alpa. Terus kemudian yang sering sakit itu adalah NIP 1180 ya. Dia sakitnya sampai 12 kali. Kemudian yang paling rajin itu adalah 1103. Nah, dengan informasi seperti ini, HRD ya atau manajer dari perusahaan itu nanti bisa menentukan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil agar proses kehadiran di dalam perusahaan ini dapat terlaksana secara optimal. Apakah nanti diberikan reward ya, atau diberikan hadiah bagi yang rajin masuk,
sehingga pegawai-pegawainya nanti itu bisa termotivasi untuk lebih rajin lagi untuk hadir pada saat jam kerja ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita bisa setelah kita olah datanya itu kita bisa mendapatkan pola ya, seperti ini. Misalkan rata-rata di hari Senin itu yang terlambat 7 orang ya. Kemudian yang cepat pulang itu 0 ya, karena biasanya kalau hari Senin itu kan ini ya pekerjaan banyak ya di hari Senin, sehingga yang cepat pulang itu mungkin sedikit. Kenapa? Karena di hari Senin itu ya seperti kita ketahui hari Senin itu merupakan hari sibuk ya, hari sibuk sedunia ya, sehingga mungkin di jam pulang itu jumlahnya 0 ya, karena mungkin mereka masih kerja di jam itu ya, jadi pulang cepat sama dengan 0. Terus yang izin ada 3 orang, yang alfa ada 1 orang. Nah, di hari Selasa yang terlambat itu 0 ya, yang terlambat itu 0. Terus yang pulang cepat itu 1. Yang izin itu 0, yang alfa 0. Yang hari Rabu yang hadir, yang terlambat 1 orang, yang pulang cepat 1 orang, yang alfa 2 orang. Nah, dari hasil pengolahan data mentah tadi itu kita bisa mendapatkan pola seperti ini ya. Ternyata di hari Senin dan di hari Jumat itu keterlambatan paling banyak di hari Senin dan di hari Jumat. Nah, bisa kita lihat polanya di sini. Yang terlambat hari Senin 7 orang. Terus yang terlambat di hari Jumat itu 5 orang. Begitupun juga pulang cepat ya. Pulang cepat juga ternyata itu banyak di jam 8. Ya. Izin juga itu paling banyak di hari Jumat. Nah, ada apa sebenarnya? Jadi ini kalau kita pelajari ini kan data dari salah satu perusahaan yang ada di Jakarta ya. Jadi ada salah satu perusahaan di Jakarta. Jadi rata-rata pegawainya itu tidak berdomisili di Jakarta, tapi mereka berdomisili di daerah Jawa Barat ya. Sedangkan dari daerah Jawa Barat ke Jakarta itu kan butuh waktu ya, butuh waktu kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam. Jadi di hari Jumat, kenapa sih di hari Jumat itu banyak yang banyak yang terlambat hadir ya di hari Jumat. Di hari Senin dulu ya, di hari Senin. Kita mulai di hari Senin dulu. Di hari Senin kenapa sih banyak yang datang terlambat? Karena mereka di hari Senin itu karyawan-karyawan ini di hari Minggu ya, sebelumnya di hari Minggu itu mereka sedang banyak ada di daerah Jawa Barat ya. Sehingga ketika hari Senin ke jam kerja, jadi mereka dari Jawa Barat baru ke Jakarta. Nah, sementara dari Jawa Barat ke Jakarta itu kan butuh waktu ya, sehingga mereka terlambat ya, sehingga banyak pegawai yang terlambat di situ karena rata-rata pegawai yang kerja di perusahaan itu berasal dari Jawa Barat, misalkan ada yang dari Bandung atau yang dari Bogor. Misalkan kita yang kalau di Catur Sakti, misalkan kita di kampus itu kita kan banyak mahasiswa yang dari Konawe ya, yang dari Konsel, sehingga ketika perkuliahan di pagi hari jam 7 misalkan ya, atau jam 8, banyak mahasiswa kita yang terlambat. Kenapa? Karena mereka startnya itu dari Konawe atau dari Konsel, yang mana kita ketahui estimasi perjalanan dari Konawe ke Kendari itu kan butuh waktu ya, 2 atau 3 jam, sehingga proses perkuliahan itu mengakibatkan banyak mahasiswa yang terlambat hadir. Nah, sama kasusnya seperti ini. Lain lagi di hari Selasa. Kalau di hari Selasa beda. Mereka sudah tinggal di Jakarta. Jadi mereka tinggalnya di Jakarta itu mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat ya.
Ya, jadi kalau sudah hari Sabtu, Minggu itu kadang mereka pulang ke daerah masing-masing ya, yang ada di Jawa Barat, di Bogor. Nah, ini agak mirip-mirip lah kasusnya dengan kita ya di Kendari. Kalau saya anggap seperti itulah, saya analogikan seperti itu. Nah, di hari Selasa, di hari Rabu, dan di hari Kamis itu keterlambatan nol. Kenapa? Karena mereka sudah ada di kota Jakarta, sehingga ketika berangkat ke tempat kerja mereka sudah tidak terlambat lagi karena mereka sudah berada di kota Jakarta itu sendiri ya. Kemudian di hari Jumat itu kenapa banyak terjadi keterlambatan di sana, karena di hari Jumat itu mereka juga sedang siap-siap ya, sedang siap-siap untuk kembali ke kampung halaman ya, misalkan seperti itu. Jadi kita sudah dapat pengetahuan di sini bahwa hari-hari yang rawan itu adalah ada di hari Senin dan di hari Jumat. Nah, inilah dari pola informasi seperti inilah nanti si HRD ya, kalau di dalam perusahaan itu kan ada yang namanya HRD. Bagaimana dia bisa memanfaatkan pola informasi seperti ini untuk meningkatkan kualitas jam kerja ya yang ada di perusahaan itu. Nah, ini dari informasi ini kita bisa lihat ya. Saya kasih warna itu, saya kotakkan. Ini ternyata hari Senin dan hari Jumat itu merupakan hari-hari yang mana banyak karyawan yang terlambat hadir, yang cepat pulang, yang banyak yang izin dan banyak yang alpa. Sehingga kita perlu tindakan ya. Kita perlu melakukan perlakuan khusus untuk hari-hari tertentu. Bagaimana di hari-hari tertentu ini jangan ada lagi karyawan yang terlambat atau yang izin atau yang alpa di hari-hari tersebut. Tolong di-mute dulu Sutrisno Ardian, saya minta tolong di-mute dulu suaranya. Oh iya Pak, ya Pak. Sutrisno. Ya. Iya Pak. Oke. Jadi dengan begitu apa sih tindakan yang bisa kita lakukan? Jadi kebijakan yang perlu dilakukan oleh si HRD ya. Jadi atau direktur dari perusahaan tersebut itu adalah bagaimana melakukan penataan ulang jam kerja karyawan khususnya di hari Senin dan di hari Jumat ya. Jadi kita sudah dapat pola tadi ya, bahwa ternyata jam-jam rawan itu terjadi di hari Senin dan di hari Jumat. Sedangkan di hari Selasa dan seterusnya itu kehadiran karyawan normal ya. Sementara di hari Senin dan di hari Jumat itu paling banyak terjadi keterlambatan. Ya. Jadi kita bisa merubah ya. Kita bisa merubah peraturan jam kerja. Jadi bisa kita lihat tadi bahwa kalau di hari Senin itu kita tidak bisa pakai jam 8 ya. Tidak bisa menggunakan, kita tidak bisa berlakukan jam kerja itu di jam 8. Berarti kita perlu menentukan jam kerja itu di jam yang lain. Karena tadi bisa kita lihat itu kalau kita pakai jam 8 itu ternyata banyak keterlambatan di sana. Kita bisa pakai misalkan masuknya di jam 10 tapi bisa jadi pulangnya bukan jam 5. Bisa jadi mungkin pulangnya jam 7. Jadi dalam hal ini tidak ada jam kerja yang dikorbankan ya. Kemudian tindakan apa lagi sih yang bisa kita lakukan berdasarkan data itu? Kalau di hari Jumat itu jam pulangnya itu tidak bisa di jam 5 misalkan ya, tidak bisa di jam 5. Berarti mereka pulangnya harus lebih cepat, yaitu di jam 14.00 atau di jam 2. Jadi jam kerjanya bisa lebih pagi dan jam pulangnya bisa lebih cepat. Kita sudah dapat beberapa poin. Kita sudah dapat beberapa poin kebijakan yang bisa kita terapkan ya agar proses
kehadiran itu bisa optimal. Nah, kemudian nanti sisa jam kerja yang diambil dari hari Jumat itu bisa dikompensasi untuk digunakan di hari lain. Jadi kalau kita lihat proses yang kita lakukan tadi ya, jadi beberapa proses-proses yang kita lakukan tadi dari beberapa slide yang kita bahas. Jadi proses inilah yang kita lakukan ya. Dari data yang kita miliki kita olah, kemudian kita dapatkan sebuah informasi ya. Kemudian dari informasi itu kita dapat pengetahuan, dan dari pengetahuan itu bisa kita tentukan kebijakan ya. Kebijakan apa yang kita lakukan untuk bagaimana proses kerja ya, proses yang ada di perusahaan itu bisa terlaksana secara optimal ya. Jadi kalau kita mulai dari tadi, dari data itu merupakan data informasi pegawai ya. Terus kita olah, kita dapatkan rekap ya, rekap kehadiran pegawai. Terus dari rekap data itu kita bisa dapatkan pola kebiasaan datang dan pulang pegawai. Siapa yang datang paling cepat, siapa yang pulang paling lama, siapa yang pulang paling cepat, siapa yang paling suka izin, siapa yang paling suka alfa. Kita bisa dapat pola kebiasaan dari karyawan yang ada di perusahaan itu berdasarkan rekap kehadiran pegawai yang telah kita olah sebelumnya. Nah, dari situ setelah kita tahu, baru kita bisa menetapkan kebijakan apa yang perlu kita ambil agar proses kehadiran ini bisa optimal dan kerja itu juga bisa dilaksanakan secara maksimal. Nah, kita dapat kebijakan-kebijakan seperti tadi. Ya. Jadi ini kasusnya di Jakarta ya. Jadi kalau di Jakarta itu kan kadang banyak pegawai-pegawai kantoran itu yang dari Jawa Barat, ya, dari Bogor, dari Bandung. Jadi kalau hari-hari kerja mereka nginap di Jakarta. Kalau menjelang hari-hari weekend itu mereka balik. Nah, ketika weekend itu baliknya lagi ke Jakarta agak sulit, agak rumit. Kenapa? Karena perjalanan jauh ya. Perjalanan dari Jawa Barat ke Jakarta itu jauh, sehingga kita perlu upaya-upaya, apa sih upaya-upaya tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan agar karyawan bisa berlibur dengan tenang, dan perusahaan juga itu bisa tetap beroperasi secara maksimal. Jadi misalkan contohnya kalau saya ngajar hari Senin, mungkin teman-teman ini kan banyak yang dari Konawe, yang dari Konsel kan. Kalau saya minta kita masuk kuliah jam 8, teman yang di Kendari bisa hadir tepat waktu. Tapi kan kalau teman-teman nanti yang ada di Konawe, ada yang ada di Konsel, itu kan nanti mereka kesulitan, apalagi perjalanan dari Konawe ke Kendari itu memakan waktu yang lama. Kita bisa undur, misalkan kita undur, kita masuk kuliah di jam 10. Ya. Kita masuk kuliah di jam 10. Sehingga ketika proses perkuliahan itu nanti tidak ada yang terlambat, semua bisa hadir. Seperti itu. Kemudian misalkan teman-teman hari Jumat itu kan biasa kadang balik lagi ke Konawe ya. Sore berarti nggak bisa kita kasih kuliah di waktu sore. Kenapa? Karena mereka siap-siap untuk balik ke Konawe misalkan. Berarti kita harus kasih perkuliahan itu di pagi hari, misalkan di jam 8. Seperti itu. Jadi disinilah peran seorang HRD ya, misalkan human resource itu bagaimana mereka memanajemen karyawannya ya. Mereka memanajemen karyawan, mereka memanajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut itu agar dapat bekerja secara optimal, seperti itu.
Ah. Jadi kalau kita lihat polanya tadi itu pertama dari data, kemudian kita olah, kita dapatkan suatu informasi, kemudian dari informasi itu kita dapatkan suatu pengetahuan, dari pengetahuan itu kita dapatkan sebuah wawasan, insight, kemudian selanjutnya itu kita akan berada di tahap wisdom atau kebijakan ya, bagaimana kita mengambil kebijakan untuk berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi teknik ya, jadi cara untuk mengolah data tadi itu kita bisa menerapkan metode yang disebut sebagai data mining ya. Jadi data mining inilah sebuah teknik atau metode untuk mengolah data ya, mengolah data tadi, mengolah data mentah ya dari berbagai sumber sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan ya, dan menemukan pola dari suatu data ya. Jadi tujuan kita belajar data mining itu bagaimana kita menambang. Jadi mining itu kan nambang ya. Kalau teman-teman tanya apa mining, menambang. Jadi sama seperti kita menambang emas misalkan ya. Jadi kan kita menambang tanah ya, tanah kita gali terus sampai kita bisa mendapatkan suatu emas ya. Kalau emas itu pasti memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, begitu juga dengan data. Jadi dari data yang sangat banyak itu kita tambang sehingga kita dapatkan suatu pengetahuan atau suatu pola informasi yang mana informasi tersebut itu memiliki nilai jual yang tinggi ketika kita terapkan informasi tersebut. Jadi dari data mining itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar ya. Jadi itulah definisi dari data mining. Jadi kita dihadapkan sebuah data yang besar, kemudian dari data itu nanti kita ekstrak, kita olah sehingga kita menemukan suatu pengetahuan. Jadi ada mengekstrak data ke pengetahuan itu artinya pertama itu kita olah sebuah data ya. Jadi kalau data itu definisinya adalah sebuah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Jadi data itu sebuah kejadian yang tercatat ya. Jadi data itu kan macam-macam ya, data laporan, data transaksi jual beli, data macam-macam ya. Jadi sangat banyak jenis-jenis dari data itu. Tapi data itu belum membawa arti, belum mengandung makna. Sehingga nanti ketika kita sudah bisa olah data itu, nanti kita bisa mendapatkan sebuah informasi. Nah, informasi itu berupa sebuah rekap, rangkuman atau penjelasan statistik dari data ya. Jadi informasi itu artinya hasil rekap ya. Kita cari nilai maksimum, nilai minimum, kita cari standar deviasinya, kita cari rata-ratanya. Nah, itu sudah informasi itu. Atau kita bisa olah menggunakan sebuah metode statistik. Kemudian nanti setelah dari informasi itu baru kita menemukan sebuah pola ya, pola atau rumus atau aturan atau model yang muncul dari suatu data ya. Nah, data mining ini itu ada banyak sekali istilahnya ya. Bisa data mining, bisa big data, atau bisa juga KDD ya, atau artinya knowledge discovery in database ya. Bisa business intelligence, kecerdasan bisnis, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting. Jadi istilah-istilah tersebut itu istilah-istilah tersebut itu ya bermakna sama ya.
bermakna data mining, pengolahan data, big data, business intelligence dan lain sebagainya ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana menerapkan metode data mining. Jadi kita punya data, kemudian nanti kita olah menggunakan metode data mining, dan selanjutnya itu nanti kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, jadi tentu saja dalam data mining itu kita membutuhkan yang namanya data ya. Jadi disinilah peran kita, tantangan teman-teman untuk mencari data ya. Data apa saja ya. Jadi data itu kan sangat banyak sumbernya. Bisa data dari instansi, data perusahaan, data media online, data media sosial, data kewarganegaraan, data dari catatan sipil, data dari penjualan, transaksi, data e-commerce dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara data itu sebenarnya sangat banyak ya sumbernya. Sumber-sumber data itu sangat banyak. Apakah data primer, data sekunder, data data kuantitatif, data kualitatif dan lain sebagainya. Jadi tugas utama kita itu adalah mencari data terlebih dahulu. Kita cari data, kemudian setelah kita mendapatkan data tersebut, langkah selanjutnya nanti kita akan menerapkan metode data mining. Ya. Kita olah data tersebut menggunakan metode data mining. Ya. Jadi metodenya itu banyak ya. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Setelah kita olah, nanti kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah nanti yang digunakan di level manajerial ya. Di tingkat atasan, bagaimana atasan itu mengambil keputusan berdasarkan hasil data, hasil olahan data menggunakan metode data mining. Jadi pengetahuan atau kebijakan yang diambil itu memang berbasiskan pada data. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Jadi pengambilan keputusan kita itu tidak ngawur, tidak sembarangan. Kenapa? Karena pengambilan keputusan kita itu berbasiskan pada sebuah data. Ya. Jadi bayangkan kalau pengambilan keputusan itu tidak berbasiskan data, kan bisa-bisa perusahaan itu menjadi bangkrut. Ya. Kenapa? Karena mengambil keputusan secara sepihak, mengambil keputusan secara subjektif, ya tidak objektif. Sehingga dengan pengambilan data yang model seperti ini yang berbasiskan pada data, perusahaan itu bisa diharapkan dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal ya, terhindar dari kerugian dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, jadi ini definisi dari beberapa peneliti ya tentang metode data mining. Ada silakan teman-teman nanti dibaca secara detail saja ya. Ini definisi-definisi. Nanti saya kirim slide-nya di grup. Silakan teman baca. Jadi ini definisi menurut Witten, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting ya. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat itu yang di garis merah ya, di bold kan itu. Misalkan ekstraksi. Jadi kalau ada kalimat ekstraksi di sini artinya mengekstrak atau menarik ya, mengambil informasi dari data ya. Itu kata ekstraksi, mengeluarkan ciri ya. Jadi misalkan data tersebut itu memiliki ciri-ciri khas tertentu atau karakteristik data, itu yang disebut dengan ekstraksi. Kita mengeluarkan karakteristik dari suatu data tersebut. Nah, kemudian ini versinya Santosa di tahun 2007 itu kegiatan meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola dan hubungan. Nah, ini ada kata-kata keteraturan, pola, hubungan, kemudian ada extraction of interesting, ya, mengekstraksi sebuah data dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari pendapat para ahli ya, berputar di situ-situ saja sebenarnya. Ekstraksi informasi, menemukan pola, hubungan dan lain sebagainya. Jadi secara garis besar ya seperti itu, menemukan
informasi penting dari suatu kumpulan data. Ini contoh-contoh data ya. Contoh-contoh data itu misalkan di lingkup perguruan tinggi puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang diambil dari sistem informasi akademik. Nah, itu contoh data ya. Misalkan kita ambil data di sebuah perguruan tinggi, kita dapatkan, kita diberi data, nanti kita bisa cari tahu, kita bisa ekstrak data itu, kita cari tahu rata-rata mahasiswa di perguruan tinggi tersebut itu memiliki masa studi berapa lama. Yang paling cepat selesai itu berapa tahun, yang paling lama selesai itu berapa tahun. Kemudian yang memiliki IPK tertinggi itu mahasiswa dengan IPK tertinggi. Terus kemudian mahasiswa dari berbagai wilayah, yang paling banyak itu dari daerah mana misalkan ya. Apakah dari daerah daratan atau daerah kepulauan, kemudian yang paling banyak laki-laki atau perempuan, kemudian mahasiswa dari setiap jurusan. Nah, itu informasi kan, itu data. Kemudian informasinya ya, tadi itu kita olah dulu, baru kita bisa dapatkan informasi tersebut. Kemudian ada lagi, jadi apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Tidak. Jadi kita jarang mengolah data sehingga kita mendapatkan sebuah pengetahuan, itu jarang ya. Jadi di mata kuliah ini kita harus merubah mindset, bagaimana dari data yang kita miliki itu bisa kita olah sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan dari data tersebut. Pengetahuan itu bisa berupa rumus, pola, aturan, kebijakan, dan lain sebagainya ya. Ini contoh ya, ini contoh data kelulusan ya, data kelulusan dari sebuah sekolah ya. Jadi ini anggaplah ini dari database ya, ini kita dapatkan dari database, bisa kita lihat di situ jenis kelaminnya, NIM-nya, jenis kelamin, kemudian kita bisa lihat nilai ujian nasionalnya, asal sekolahnya dari mana, IP semester 1 berapa, semester 2, semester 3, semester 4. Kemudian nanti kita lihat apakah dia lulus tepat waktu atau tidak ya. Jadi ini kita sudah dapatkan data seperti ini. Ini masih berupa data mentah, ini masih dalam bentuk data mentah. Nah, ketika kita olah, nanti kita bisa dapatkan seperti ini. Kita bisa dapatkan sebuah pohon keputusan. Kita bisa memodelkan data tersebut nanti menjadi bentuk pohon keputusan atau pohon pengetahuan. Jadi ketika ada mahasiswa baru ya, kita bisa tentukan apakah dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Jadi kita bisa dapat seperti ini. Jadi dari data mentah kita breakdown ya, kita olah sehingga kita bisa dapatkan model pengetahuan seperti ini. Jadi ini model pohon keputusan. Model pohon keputusan ini nanti yang bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah seseorang itu akan selesai tepat waktu atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Kita cek status mahasiswa. Apakah status mahasiswa itu bekerja atau dia hanya kuliah? Apakah status mahasiswa bekerja atau status mahasiswa atau statusnya sebagai mahasiswa aktif. Nah, misalkan kalau dia bekerja, kita cek lagi apakah indeks prestasi semesternya itu di atas 3,5, 3,590. Jika ya, maka bisa diprediksi bahwa dia akan lulus tepat waktu. Nah, jika tidak, jika ternyata kurang dari 3,590, kita cek lagi apakah indeks prestasi semester keduanya itu di atas 2,775 atau di atas 2,775 atau di bawah 2,775. Nah, jika ternyata di bawah 2,775, bisa kita prediksi bahwa orang tersebut itu tidak akan selesai tepat waktu atau terlambat.
Misalkan lebih dari 2,775 tergantung lagi dari umur. Jika umurnya itu di atas 31, bisa diprediksi nanti dia terlambat. Misalkan dia di bawah 31, dicek lagi apakah indeks A. Ini kalau kita breakdown nanti modelnya seperti ini. Jadi mahasiswa itu dia sudah semester 4 atau baru semester 5, sistem sudah bisa memprediksi apakah dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Seperti itu. Ini berdasarkan hasil dari proses pengolahan data ya. Ini lagi contoh data pemilihan umum ya. Puluhan ribu data calon anggota legislatif di KPU ya. Itu salah satu contoh data. Misalkan kita ambil data di KPU, Pak, boleh minta data daftar anggota legislatif. Misalkan yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, ketika kita sudah dapatkan data tersebut, itu nanti bisa kita olah. Apakah kita pernah mengolah data menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Tentu tidak ya, tidak pernah. Misalkan kita diberi data seperti ini ya, ini merupakan data-data hasil dari KPU ya. Misalkan di sini ada nama partainya mana? Nama partainya dari Hanura. Kemudian nama calon legislatifnya itu Toto ya, Toto Sukisno. Jenis kelaminnya laki-laki, kecamatan Lebak Siu. Suara sah partai 185.018.578. Daerah pemilih satuan 1. Suara sah caleg 594. Nah, di sini apakah dia terpilih atau tidak? Nah, gitu. Nah, ini kan data-data seperti ini kan lengkap ya di KPU ya. Data-data siapa yang terpilih sebagai anggota legislatif, jumlah perolehan suaranya berapa, dia dari partai mana. Ketika kita dapatkan data-data tersebut, nanti kita bisa olah. Kita dapatkan informasi, kita dapatkan pola, baru kita bisa tentukan, kita bisa gunakan untuk memprediksi apakah seseorang nanti yang akan mendaftar sebagai calon anggota legislatif dia akan terpilih atau tidak. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh data-data calon legislatif yang ada di Jakarta. Nah, kita olah sehingga kita dapatkan pola seperti ini. Kita dapatkan model. Nah, model-model inilah nanti yang akan kita gunakan untuk memprediksi apakah calon kandidat nanti dia akan terpilih atau tidak berdasarkan model data yang kita miliki. Jadi kita uji suara sah caleg, apakah caleg itu memiliki perolehan suara di atas 3.041 ya, di atas 3.000 ya, anggaplah. Apakah suara caleg sah di atas 3.000? Jika ya, dicek lagi nomor urut calegnya, apakah di atas 1,1500 atau lebih besar dari 1.500. Jika ya, berarti bisa diprediksi dia akan terpilih menjadi calon legislatif. Jika suara sah caleg itu ternyata di bawah 1.500, dicek lagi apakah suara sah caleg ini lebih besar dari 3860 atau kurang dari 3860. Nah, ini model-model seperti inilah nanti akan kita gunakan. Jadi ini nanti modelnya model pohon keputusan. Nah, jadi pola-pola seperti ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari data ya. Data kita olah, kemudian kita dapat model seperti ini. Nah, model inilah nanti akan kita gunakan untuk memprediksi ya, apakah seseorang itu akan terpilih atau tidak ya sebagai anggota legislatif di wilayah-wilayah tertentu. Nah, bisa kita gunakan untuk penentuan kelayakan kredit. Nah, ini banyak diterapkan di bank ya. Jadi berdasarkan data nasabah,
nanti pihak bank bisa menentukan apakah seseorang itu layak diberikan kredit atau tidak. Jadi pemberian kredit itu tidak asal, tapi berdasarkan data ya. Pemberian kredit pada seseorang ya. Bisa digunakan untuk melakukan deteksi pencucian uang ya. Apakah seseorang itu melakukan pencucian uang atau tidak. Berdasarkan data yang kita miliki bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah terjadi potensi kebakaran hutan. Jadi kalau kita lihat data ini merupakan data-data dari sensor ya, dari perangkat-perangkat sensor kita dapatkan suhunya, kelembapannya, curah hujannya, kemudian arah anginnya. Jadi dari data-data sensor yang kita miliki kita olah, nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah suatu wilayah berpotensi untuk terjadi kebakaran atau tidak. Seperti itu. Bisa untuk profiling, untuk mendeteksi seseorang melakukan korupsi atau tidak. Prediksi dan clustering calon tersangka koruptor ya. Asosiasi atribut tersangka koruptor. Jadi banyak sekali penerapan dari data mining ini ya. Jadi sudah banyak yang meneliti tentang data mining dan sudah banyak yang mengimplementasikan data mining ini di dalam aktivitas sehari-hari, entah itu di perusahaan ataupun di perusahaan di instansi pemerintahan ya. Di profiling di sini dilakukan profiling sehingga bisa ditahu apakah seseorang itu melakukan korupsi atau tidak. Jadi nanti bisa dibaca secara ini ya. Ini sangat banyak penerapannya ya. Jadi dengan menerapkan data mining itu, dengan menerapkan kecerdasan buatan, kita bisa membuat sebuah aplikasi yang stupid apps to smart apps ya. Jadi mungkin aplikasi yang kita bangun sebelumnya itu bersifat statis ya. Tapi dengan menerapkan kecerdasan buatan menggunakan metode data mining kita bisa membuat sebuah aplikasi yang cerdas ya. Jadi contoh aplikasi yang statis itu seperti sistem informasi akademik ya, sistem pencatatan pemilu, sistem pelaporan, sistem pencatatan kredit. Nah, ini merupakan stupid application. Kenapa? Karena sistem informasi ini dia hanya melakukan koleksi data, dia hanya melakukan proses CRUD atau input delete update. Ya. Hanya melakukan penyimpanan, penghapusan dan lain sebagainya. Namun ketika stupid application ini kita integrasikan dengan kecerdasan buatan atau data mining atau machine learning, nah kita bisa mendapatkan sebuah aplikasi yang cerdas. Misalkan sistem informasi akademik itu tidak hanya menyimpan data-data IPK, data-data mahasiswa, data-data nilai-nilai dan lain sebagainya, tapi aplikasi tersebut juga itu nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi masa studi mahasiswa ya. Apakah mahasiswa tersebut itu akan selesai tepat waktu atau tidak berdasarkan data-data yang tersimpan di dalam sistem informasi akademik tersebut. Misalkan sistem pencatatan pemilu kan, sistem pencatatan pemilu kita integrasikan dengan kecerdasan buatan. Nah, kita bisa membuat sebuah sistem yang nantinya bisa memprediksi apakah seorang kandidat itu nanti akan sebelum pemilu ya, sebelum dilaksanakan pemilu sudah bisa diprediksi berdasarkan aplikasi yang kita buat, apakah seseorang itu akan terpilih atau tidak ya.
sistem pelaporan kekayaan pejabat ya, itu nanti bisa dibuat sebuah sistem untuk memprediksi koruptor ya. Sistem pencatatan kredit itu ketika diintegrasikan dengan kecerdasan buatan, kita bisa menentukan sistem penentu kelayakan kredit, apakah seseorang itu layak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Nah, jadi ketika kita kita bahas tentang revolusi industri 4.0, nah kita berada di industri 4.0 ini. Jadi mungkin kalau sistem informasi akademik biasa itu berada di industri 3.0. Tapi ketika kita berbicara industri 4.0 itu berarti bukan hanya sebuah sistem informasi biasa, tapi sebuah sistem informasi itu yang telah terintegrasi dengan kecerdasan buatan, dengan artificial intelligence atau machine learning, sehingga dia dapat dikategorikan sebagai smart apps ya, sebuah aplikasi yang tidak hanya melakukan pengolahan terhadap data, namun dapat melakukan analisis atau memprediksi berdasarkan data yang tersimpan pada sistem tersebut ya. Jadi kita bisa lihat ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengolah pengetahuan ya. Jadi mereka mengolah data sehingga dapat menghasilkan profit bagi perusahaan tersebut ya. Contohnya taksi ya, Uber ya. Jadi Uber itu merupakan sebuah perusahaan transportasi terbesar di dunia ya. Ternyata perusahaan Uber ini tidak punya kendaraan satupun, Pak. Mereka tidak punya kendaraan, mereka tidak punya layanan transportasi, tapi Uber ini merupakan sebuah perusahaan transportasi terbesar, ya. Padahal mereka tidak punya kendaraan, tidak punya transportasi. Google ya, Google itu sebagai sebuah media periklanan terbesar di dunia. Sementara Google itu sendiri tidak membuat konten. Ya, Google itu search engine, ya, search engine. Dia tidak membuat konten, tapi Google menjadi sebuah perusahaan periklanan terbesar yang ada di dunia. Alibaba ya. Nah, Alibaba ini dia tidak memiliki barang, tidak punya produk, tapi menjadi salah satu e-commerce terbesar di dunia. Padahal Alibaba sendiri tidak punya barang, tidak punya inventaris, tapi dapat menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Airbnb ya. Jadi Airbnb itu salah satu perusahaan penyedia hotel ya, real estate yang ada di seluruh dunia. Padahal Airbnb ini sendiri tidak punya hotel, tidak punya real estate. Kenapa bisa perusahaan-perusahaan tersebut itu menjadi salah satu perusahaan yang menguasai di bidangnya ya. Padahal mereka sendiri tidak punya sumber daya tersebut. Misalkan Grab ya. Grab itu kan mereka tidak punya kendaraan. Grab itu tidak punya motor, tidak punya mobil, tapi menjadi salah satu aplikasi penyedia transportasi terbesar di Indonesia. Gojek ya. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan data, mereka memanfaatkan pengetahuan, mereka mengolah data sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil olahan data tersebut ya. Jadi kalau kita pelajari polanya, jadi mereka tidak jadi penyedia kendaraan, tidak, tapi mereka sebagai penghubung antara customer dengan orang yang memiliki produk tersebut, orang yang memiliki kendaraan. Jadi mereka menjadi salah satu perusahaan yang terbesar sebagai pihak ketiga, yaitu pihak yang menghubungkan antara pengguna dan penyedia, sehingga mereka bisa memonopoli pasar ya, bisa menguasai persaingan yang ada di dunia seperti itu. Ya, banyak ya contohnya ya. Gojek ya, perusahaan angkutan umum tapi tidak punya kendaraan. Tapi mendapat keuntungan dari
kendaraannya orang. Nah, kan seperti itu. Jadi modal dengkul tapi cuman modal aplikasi tapi dapat menghasilkan profit yang besar ya. Kenapa? Karena mereka mengintegrasikan kecerdasan buatan pada sistem yang mereka buat seperti itu. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa jadi dari penjelasan-penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa adalah bagaimana memanfaatkan data. Intinya itu adalah bagaimana memanfaatkan data sehingga kita bisa menghasilkan profit ya. Sehingga kita bisa menghasilkan profit, sehingga kita bisa mendatangkan keuntungan bagi pihak perusahaan. Jadi kita tidak harus memiliki aset fisik berupa perangkat-perangkat yang digunakan ya. Seperti contohnya kayak Gojek, mereka tidak punya kendaraan, tapi memanfaatkan teknologi untuk dapat mempertemukan antara pemilik kendaraan dengan customer. Sehingga dengan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, nanti mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi intinya itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi permasalahan di masyarakat itu kan kendalanya, misalkan kalau dari sisi transportasi ya, kesulitannya pengguna untuk mencari ojek ya, kesulitan orang untuk mencari ojek. Ya. Kadang kita harus keluar dari lorong, misalkan kita tinggal di lorong ya, untuk mencari ojek itu kita harus keluar dari lorong, kita berdiri di pinggir jalan, kemudian ketika ojeknya lewat baru kita teriak ojek gitu. Nanti si ojeknya dia singgahi kita. Nah ini kan sebenarnya masalah ya. Ini kan masalah, apalagi customer itu dihadapkan dengan misalkan buru-buru ya, buru-buru, kemudian mager atau malas gerak ya. Sehingga inilah permasalahan yang coba untuk dilihat ya. Ternyata ada potensi bisnis dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, baru mereka melakukan riset. Mereka melakukan riset apa upaya-upaya yang perlu kita lakukan untuk memfasilitasi antara pengguna yang malas dan penyedia layanan yang kesulitan mencari penumpang. Nah, ini kan posisinya sama-sama ini ya, sama-sama membutuhkan, si customer membutuhkan layanan transportasi dan penyedia transportasi kesulitan mencari customer. Nah, disinilah kita masuk di tengah-tengah untuk memfasilitasi kedua pihak tersebut yang saling membutuhkan. Nah, ketika kita memecahkan masalah mereka, maka disitulah sebenarnya sumber profit dari sistem yang akan kita bangun. Nah, jadi seperti itu saja ya terkait penjelasan materi saya di malam hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke metode data mining, mungkin nanti saya kasih tugas ke teman-teman ya. Karena pembahasan kita masih berputar, masih membahas terkait seputar data. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk tugas meet-nya sendiri, silakan teman cari data ya. Kira-kira data apa saja yang nantinya bisa kita olah menggunakan data mining, kemudian nanti kita bisa mendapatkan pengetahuan dari metode data mining yang kita terapkannya seperti itu. Oke, mungkin silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan sebut namanya nih. Siapa? Irham Pak, Irham Triputra Pak. Ya. Oke, Irham. Ini kan Pak, jika disimpulkan Pak dari panjangnya penjelasan yang kita jelaskan tadi Pak, Ya. Dari sini data ini merupakan kumpulan fakta yang untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan kan Pak. Ya, betul. Di mana dengan adanya data yang kita dapatkan, kita dapat menentukan rumus, pola, aturan ataupun kebijakan gitu Pak. Ya. Nah, yang
apa di dalam yang selanjutnya di sini saya tanyakan Pak, adakah kayak seperti hal-hal yang mempengaruhi kualitas dari data suatu penelitian gitu? Oke. Iya. Jadi kalau saya langsung jawab saja ya, baru Iya, beralih ke penanya berikutnya. Jadi seperti ini. Jadi kualitas dari keputusan yang kita ambil itu sebenarnya kan tergantung data ya. Jadi semakin banyak data, jadi data itu kalau semakin banyak ya, maka keputusan kita juga itu akan semakin akurat ya. Beda halnya misalkan kalau datanya sedikit. Kalau datanya sedikit, misalkan hanya berjumlah ratusan, 100 atau 200 ya, maka semakin sedikit informasi yang dihasilkan. Tapi semakin banyak data, itu akan semakin banyak informasi yang dihasilkan. Sama data itu juga kan ada yang namanya missing data ya, ada data-data yang hilang misalkan, itu juga sangat berpengaruh. Makanya di dalam data mining itu kita tidak langsung mengolah data, tidak, tapi kita memproses data-data itu terlebih dahulu. Misalkan ada missing data ya, ada data-data yang hilang, kita bersihkan dulu, ada kolom-kolom yang kosong ya, apakah kita buang atau kita seperti begitu, ada perlakuan dulu nantinya sebelum data itu diproses. Karena kenapa? Karena kualitas dari keputusan yang diambil itu berdasarkan juga pada kualitas data yang kita olah. Jadi kalau data yang kita olah itu memiliki kualitas yang bagus, bisa dipastikan kita juga bisa jadi meleset dari dari kebenarannya ya, dari kualitas yang kita inginkan, seperti itu. Jadi data sebenarnya ini jadi bahan bakarnya lah. Data ini bahan bakarnya. Kalau motor itu, motor dia enak jalannya kalau diisi dengan bahan bakar minyak yang bagus, yang tidak banyak campurannya, yang apalagi namanya, yang kualitasnya bagus lah, seperti itu ya. Sama juga dengan data mining. Data mining itu menghasilkan output yang bagus jika diberikan data yang bagus. Seperti itu ya. Ada juga sih pengaruh. Misalkan data-data jelek itu misalkan dipengaruhi juga saat proses pengambilan datanya ya. Jadi anggaplah kalau kayak data-data sensor itu kita ambil ya, perangkat-perangkat sensor itu kan kadang kadang ada data yang korup ya, atau data yang korup, misalkan perangkatnya mati. Kalau perangkatnya mati kan berarti ada data-data yang tidak terkirim. Nah itu salah satu data yang jelek sebenarnya. Atau mungkin gangguan sinyal ya, gangguan sinyal sehingga data-data sensor ini gagal terkirim ke server dan lain sebagainya. Nah ini tentu saja berdampak pada kualitas pengolahan data itu sendiri ya, disebabkan karena adanya gangguan-gangguan dari proses pengambilan datanya ya. Jadi kalau dari proses pengambilan datanya bagus, datanya juga tersimpan secara rapi, secara baik, bisa dipastikan pada saat diolah juga itu akan menghasilkan sebuah output yang baik juga. Tapi ketika proses pengambilan datanya itu jelek ya, datanya busuk ya, jelek, bisa dipastikan ketika diolah juga nanti dia akan menghasilkan kualitas yang busuk juga, yang jelek juga. Jadi kalau kita breakdown itu istilahnya ini dari hulu ke hilir harus bagus. Kalau dari hulunya jelek bisa dipastikan hilirnya juga nanti akan jelek. Tapi kalau dari hulunya bagus, itu bisa dipastikan hilirnya juga nanti pasti akan bagus, seperti itu. Terkait pengambilan data itu kan teman-teman tidak mengambil data secara langsung ya.
Teman-teman bisa melakukan pengambilan data di instansi pemerintahan mungkin, atau di BMKG misalkan ya. Kalau ada yang mau ambil data curah hujan bisa ke BMKG ya. Yang mau ngambil data terkait pajak ya bisa ke OJK misalkan ya. Cuman ada data-data tertentu itu yang nggak bisa dibagi secara publik ya. Misalkan data-data transaksi keuangan ya nggak boleh, itu harus pakai prosedur. Kadang-kadang dari pihak bank itu nggak mau kasih data ya. Jadi ada data-data tertentu yang bisa kita dapatkan secara mudah, ada data-data itu yang nggak bisa kita dapatkan ya. Hanya untuk kebutuhan internal saja. Jadi yang bisa kita jangkau di sini adalah data-data yang bisa kita temukan dengan mudah. Tapi tentu saja kualitas datanya juga harus bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak instansi-instansi nanti tempat teman-teman bisa melakukan pengambilan data lah. Nah, kalau sudah punya data enak, nanti tinggal kita olah saja menggunakan metode data mining ya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya, teman. Siapa tadi? Irham ya, Irham. Bisa dipahami ya, Irham? Jadi Pak, kalau kembali lagi ke maksudnya proses yang kita bilang tadi, pengambilan datanya harus bagus begitu Pak. Berarti ini Pak, secara bagaimana bahasanya yang supaya lebih mudah dimengerti Pak, begitu kita bisa artikan Pak, supaya kita lebih pengambilan datanya nih supaya kita dapat kualitas yang baik harusnya seperti apa Pak? Oh begini. Jadi itu data kan ada yang diambil langsung sama ada yang melalui pihak kedua, pihak ketiga. Contohnya kalau data yang kau ambil langsung itu berarti kau langsung lakukan pengukuran di lapangan. Nah, kau langsung melakukan pengukuran di lapangan. Misalkan kau bikin sistem IoT kan, sistem IoT untuk mengukur kualitas udara yang ada di Kota Kendari. Ya. Kalau kau yang langsung pengambilan data di lapangan, berarti kamu yang langsung lakukan itu. Kau bikin alat, kau pasang, kemudian setelah kau pasang nanti alatnya ngambil sensor ya, anggaplah kalau sensor itu nanti dia ngambil data kondisi suhu, kelembapan dan lain sebagainya yang ada di tempat tersebut, kemudian dikirim ke internet kan. Jadi yang dimaksud kualitas datanya jelek ya dari data pengukurannya, dari alat yang kau gunakan. Misalkan caramu bikin alatnya jelek, misalkan ya, mungkin cara mau rakit mikrokontrolernya, cara mau buat mungkin jaringan sensornya jelek, tegangannya tidak stabil, itu kan bisa berdampak pada pengambilan data yang jelek juga ya. Tadinya mungkin dia ngambil data setiap detik, ternyata dia ngambil datanya setiap jam, bukan detik ya, setiap jam. Jadi ini kan sebenarnya banyak data yang hilang kan. Seharusnya ngambil data tiap detik, datanya malah terambil setiap jam. Jadi banyak missing data di situ. Itu yang dikatakan jelek. Misalkan juga alatnya itu tidak stabil tegangan listriknya ya. Ada kondisi-kondisi tertentu dia tidak bisa beroperasi. Itu kan ketika dia mati alat itu kan sebenarnya banyak data yang tidak terambil kan, tidak tercover di situ kan. Nah, ini yang disebut dengan data yang jelek. Kenapa? Karena banyak bolong-bolongnya dia. Nah, ini contohnya, ini saya ambil salah satunya contoh untuk data sensor ya. Tapi data itu kan bukan hanya itu saja. Misalkan ada juga data absensi karyawan misalkan ya. Contohnya tadi. Kita ambil data absensi karyawan. Ada yang saya contohkan tadi itu kan pengambilan langsung ya. Jadi ada juga data yang sudah ada dari pihak instansi. Jadi kita tinggal ngambil saja dari instansi terkait. Kita tidak perlu ngambil data itu secara langsung. Kita ngambil data yang sudah tersedia. Misalkan data absensi yang ada di suatu
kantor atau di suatu perusahaan, izin Pak, boleh enggak saya minta data kehadiran pegawai yang ada di kantor ini. Untuk apa? Untuk keperluan apa? Untuk keperluan penelitian. Nah, itu berarti pengambilan datanya tidak diambil secara langsung, tapi melalui pihak ketiga, pihak kedua, ya. Jadi lebih mudah sebenarnya seperti begitu dibandingkan kita melakukan pengambilan data secara langsung. Mending kita lakukan pengambilan data secara tidak langsung. Artinya data tersebut itu sudah dilakukan, sudah diambil oleh orang sebelumnya, oleh orang yang berada di instansi tersebut yang memiliki kewenangan. Nah, kita cuma tinggal melakukan ambil data di kantor itu saja. Nah, baru kita olah. Nah, beda lagi kasusnya misalkan kalau kita yang langsung melakukan pengambilan data di lapangan. Nah, itu agak-agak rumit memang sih sebenarnya itu. Makanya saya sarankan kepada teman-teman cari instansi, cari perusahaan itu yang bisa diambil datanya untuk dilakukan penelitian. Nah, kalau tidak dapat, bisa lakukan pengambilan data secara langsung seperti itu. Jadi cari studi kasus, nanti kalian meneliti, lakukan pengambilan data langsung di tempat itu. Tapi kalau pengambilan data secara langsung itu rawan sih sebenarnya, karena rawan terjadi error. Karena Anda sendiri yang langsung melakukan pengambilan data. Beda halnya bilang data itu sudah tersedia di kantor. Kayak kantor-kantor yang ada di Sulawesi Tenggara ini kan sekarang sudah berbasis digital kan. Data absensi di instansi OJK misalkan, atau data laporan pajak yang ada di kantor pajak misalnya, itu kan sebenarnya data-data sudah tersedia. Cuman dia masih berupa data mentah. Nah, disitulah tugas kita untuk melakukan pengolahan data sehingga kita bisa dapatkan pengetahuan dari data-data itu. Data-data itu mungkin sebelumnya tidak diketahui oleh pihak perusahaan itu. Nah, disinilah peran kita untuk kita olahkan dia. Kita olahkan data itu, baru kita laporkan, Pak, seperti ini. Oh, setelah saya lakukan pengolahan data di kantornya Bapak, ternyata saya bisa dapatkan pola seperti ini, Pak. Jadi diharapkan dari proses pengolahan data itu bisa membantu pihak instansi atau perusahaan tersebut untuk melakukan pengambilan kebijakan di instansinya itu sendiri. Seperti itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa dipahami ya di sini ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara pengolahan data itu sebenarnya apa ya? Ada materi namanya statistik ya. Jadi saya tidak panjang lebar jelaskan di sini karena kan kita membahas statistik ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah belajar statistik ya, cara pengambilan data, kemudian cara olah datanya itu pakai metode statistik. Jadi kalau bicara data mining itu salah satu metodenya menggunakan metode statistik untuk proses pengambilan datanya, seperti itu ya. Tapi bukan di sini kita bukan membahas statistik ya, kita kan di sini membahas kecerdasan buatan ya dengan metode data mining. Jadi tapi salah satu disiplin ilmu yang ada di dalam data mining itu sendiri yaitu statistik ya. Bagaimana cara pengambilan data dan lain sebagainya ya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain? Silakan bertanya, silakan. Dari SI mungkin ada yang ingin bertanya ya. Itu kan tadi itu siapa? Itu kan dari SK ya? Saya Pak. Ya, siapa ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino Pak. Dari Jurnal. Ya, oke. Tadi dijelaskan kesimpulannya kita tidak pernah mengubah data menjadi ilmu pengetahuan, atau bisa dibilang kita tidak pernah melakukan proses data mining. Betul begitu Pak? Ya. Halo? Maksudnya itu bukan kesimpulan sebenarnya, itu pertanyaan untuk kita. Apakah kita pernah mengolah data menjadi suatu hal yang bermanfaat? Nah, itu.
Tapi kan ya silakan. Pertanyaannya begini, alasannya itu kenapa Pak? Padahal pengetahuan tentang data mining itu ada dari dulu atau sudah lama begitu Pak? Jadi pengetahuan di bidang data mining ini sudah lama. Cuman masih banyak yang jadi untuk mengolah data itu sebenarnya enggak harus pakai data mining. Bisa kita olah secara manual misalkan ya, pakai statistik dan lain sebagainya. Cuman yang terjadi di sini kan data-data itu cenderung menumpuk ya. Misalkan kalau saya bisa ilustrasikan itu kayak di swalayan, minimarket ya. Itu kan sebenarnya tiap hari terjadi transaksi pembelian barang ya, pembelian produk. Itu kan hampir tiap hari terjadi ya, bahkan ratusan transaksi terjadi. Tapi apakah transaksi-transaksi yang terjadi itu pernah diolah oleh pihak dari swalayan itu? Ya. Itu kan sangat jarang ya terjadi. Yaitu paling sering itu paling dicek berapa uang yang masuk hari ini, barang-barang apa saja kan. Tapi kalau metode data mining ini dia cenderung lebih dalam lagi dia teknik pengolahan datanya. Dia sampai menemukan pola dia. Jadi informasinya itu bukan informasi yang umum, tapi informasi yang sifatnya itu tersembunyi. Makanya kita implementasikan data mining supaya kita bisa menemukan informasi yang tersembunyi itu. Jadi pertanyaannya di sini sebenarnya apakah kita pernah olah ya? Ya sebagian besar mungkin pernah, tapi sebagian besar juga mungkin banyak yang belum pernah menerapkan metode itu. Jadi bukan berarti saya menjustifikasi bahwa apakah saya langsung menjustifikasi tidak seperti itu. Jadi di sini saya hanya menekankan bahwa apakah dari data yang kita miliki saat ini kita pernah olah secara kita pernah olah sehingga kita bisa dapatkan suatu pengetahuan yang bermanfaat. Seperti itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya ini kan bukan slide saya, ini slide dari Romi. Tujuannya sebenarnya ini bukan menjustifikasi sebenarnya. Cuman lebih ditekankan agar data itu bisa dimaksimalkan. Gitu. Terkait ilmu data mining ini sudah lama. Ilmu data mining sudah lama. Cuman kan ada beberapa perusahaan yang belum mengimplementasikan ini sehingga data-data itu cenderung sayang lah untuk dibuang ya. Mungkin data-data itu mungkin tadinya bermanfaat ketika diolah, tapi karena banyak yang mengabaikan terkait bagaimana mengolah data itu sehingga data itu cenderung hanya mengambil informasi yang bersifat umum saja, tidak mengambil informasi sampai ke tingkat yang lebih detail seperti itu. Oke, gimana Rino? Paham Pak, paham. Jadi bukan ini tujuannya bukan mengatakan bahwa data itu tidak diolah sih, sebenarnya bukan itu. Diolahnya tapi tidak diolah secara advance lah seperti itu, tidak diolah secara betul-betul mendalam. Kan data mining itu kan mencari emas ya, mencari pola apa data. Kalau kita mining di tambang itu kan sebenarnya kita tanahnya berhektar-hektar ya. Tidak tahunya kita hanya dapat emas yang ukurannya berapa gram lah seperti itu. Tapi yang gramnya itu yang ngeri sebenarnya, yang nilai jualnya ngeri. Tapi proses pencarian datanya itu, pencarian emasnya itu sampai luas lahan yang digunakan sampai sangat luas hanya untuk menemukan emas yang kecil aja itu.
Tapi nilai jualnya bisa sampai miliaran. Padahal hanya ingin menemukan satu benda kecil saja. Seperti itu ya. Kita tidak perlu kalau hanya sekedar, misalkan hanya sekedar mau mencari informasi biasa, sebenarnya tidak perlu pakai metode data mining. Tapi kalau menggunakan metode data mining, ya diharapkan ya informasi yang didapatkan itu bisa betul-betul berharga. Bukan informasi yang bukan informasi yang umum. Kalau mau mencari informasi yang umum, nggak usah pakai data mining, pakai statistik sudah cukup. Tapi kalau kita pakai data mining, ya harapannya kita bisa mendapatkan informasi nanti yang bisa diterapkan di dalam sebuah sistem seperti itu. Oke ya? Iya Pak, paham. Ya, oke. Lanjut lagi, siapa ini yang mau bertanya lagi? Atau mungkin ada teman yang punya data mungkin. Mungkin ada teman yang punya data, tapi mungkin datanya itu masih, datanya itu mungkin belum pernah diolah mungkin, atau belum pernah diproses secara menggunakan metode data mining mungkin. Dan sebenarnya tidak semua data itu bisa diolah menggunakan metode data mining sih sebenarnya. Tidak semua. Tapi ada data-data tertentu itu yang bisa diolah menggunakan data mining. Jadi ada karakter datanya sih sebenarnya. Ada karakteristik data yang bisa diolah menggunakan data mining. Tapi tidak semua data bisa diolah dengan metode data mining. Jadi kalau data-data yang tidak, data-data yang sifatnya umum itu tidak bisa diolah tanpa menggunakan data mining, menggunakan statistik juga sudah cukup. Cuman ada data-data tertentu itu yang bisa diolah dengan menggunakan data mining. Nah, contohnya modelnya seperti ini ya. Nah, ini kan data dengan model klasifikasi ya. Jadi misalkan kita punya data mahasiswa dari semester 1 sampai dia selesai. Asal sekolahnya dari mana, jenis kelaminnya, IPK semester 1-nya, IP semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester 8. Kemudian klasifikasinya apa dia? Apakah dia lulus tepat waktu atau tidak? Nah, di sini ada labelnya kan di sini. Apakah dia lulus tepat waktu atau tidak? Nah, jadi data-data yang model seperti ini, inilah nanti yang jadi pengetahuan untuk mesinnya kita. Nah, jadi misalkan kita membuat sistem cerdas. Jadi sistem itu cerdas kan kalau kita kasih makan data dia kan. Kita punya data, kita kasih makan mesin kita. Setelah dia makan itu data, nanti dia cerdas mesinnya itu. Sehingga nanti bisa digunakan untuk memprediksi apakah seseorang nanti itu akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, jadi kita punya data dulu, kemudian kita olah, kita dapatkan pola. Jadi pola inilah nanti yang kita implementasikan di dalam sistem kita. Jadi ketika dia diberikan data baru, ini saya punya data, IP-nya IPK semester 1 seperti ini, IPK semester 2 seperti ini, IPK semester 3 seperti ini, IPK semester 4 seperti ini. Tolong dong diprediksi apakah siswa ini akan lulus tepat waktu atau tidak. Ketika dia sudah diberi input, baru si mesin tadi itu nanti dia lakukan pemrosesan. Ya. Dia proses berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tadi kan sudah diajar dengan data-data ya. Nah, ini kan anggaplah dia sudah olah data ini kan. Dia sudah olah data ini, terus kemudian dia sudah punya pengetahuan. Nah, kalau dia sudah punya pengetahuan, berarti mesin tersebut itu bisa dikatakan dia sudah cerdas, dia sudah pintar. Kenapa? Karena dia sudah diberi ilmu, sudah diberi informasi di dalam memorinya dia. Nah, ketika diberikan data baru, data yang belum pernah ada sebelumnya,
data yang di luar dari apa yang kita beri ke data itu kan, ke mesin itu. Nanti dia bisa memprediksi, oh berdasarkan data yang diinput itu kita bisa prediksi bahwa dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Jadi tidak perlu diberi nilai IP semester 1 sampai semester 8, enggak perlu. Cukup kasih nilai dari IP semester 1 sampai 4 misalkan, atau IP dari semester 1 sampai semester 3. Nanti si mesinnya itu bisa prediksi, oh ini orang akan lulus tepat waktu, oh ini tidak. Jadi dia memprediksinya itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan data sebelumnya. Jadi ada data-data, dia belajar, jadi pengetahuan bagi si mesin. Nanti kalau dia punya pengetahuan, dia bisa memprediksi berdasarkan input data yang diberi ke mesin tersebut. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa didengar? Halo? Halo? Bisa Pak, bisa. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti anak kecil lah. Jadi anak kecil itu kan sebenarnya dia tidak punya pengetahuan apa-apa kan. Tapi anak kecil itu dilatih dia. Dilatih pakai apa? Dilatih pakai objek, dilatih pakai informasi. Oh ini kursi, ini meja, ini gelas, ini apa? Ini kursi, seperti itu. Nah, ketika dia sudah sering diajar, nanti si anak kecil itu punya pengetahuan. Nah, dari pengetahuan yang dimiliki, ketika dia dihadapkan dengan objek ya, objek baru, misalkan kursi yang agak berbeda bentuknya, dia bisa tetap memprediksi bahwa itu adalah kursi. Dikasih gelas, dia bisa langsung tebak, oh ini gelas. Ini seperti itu juga kecerdasan buatan. Kenapa mesin itu dikatakan cerdas? Karena dia sudah di training, dia sudah diajar untuk mengenali suatu objek, mengenali suatu data. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan kecerdasan buatan nanti, data mining. Jadi data mining ketika kita sudah dapat informasi, nah informasi itulah nanti yang ditanamkan ke dalam mesin untuk dapat memprediksi, untuk dapat melakukan klasifikasi dan lain sebagainya. Jadi ini masih panjang sih sebenarnya. Makanya sebelum saya masuk ke sana, saya minta ke teman-teman cari data dulu. Karena ini mungkin agak ribet ya, agak kompleks kalau ketika saya langsung bahas mengenai kecerdasan buatannya itu ya. Jadi kita jangan langsung masuk ke kecerdasan buatannya, kita mulai dari datanya dulu. Ketika kita sudah memiliki data, nanti kita lihat apakah datanya itu bisa kita olah untuk kecerdasan buatan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Iya, Pak. Ya, ini. Oke, penanya berikutnya lagi siapa nih? Silakan. Ini masih ada waktu. Oke ya. Kalau sudah tidak ada, jadi mungkin saya bisa absen ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, teman-teman. Baru, Pak. Oke, jadi saya langsung screenshot saja karena ini sudah jam 10 ya. Sudah jam 10, jadi saya tidak perlu absen saja, saya langsung screenshot. Jadi yang tidak ada namanya nanti boleh komplain, boleh screenshot lah sebelum off, screenshot memang. Screenshot memang dulu. Jadi pada saat mungkin di absen itu tidak ada, nanti bisa perlihatkan screenshot ke saya. Jadi saya tidak perlu absen lagi secara panjang lebar. Silakan teman-teman screenshot masing-masing. Nanti saya laporkan daftar absensinya. Ada pertanyaan lagi? Silakan sambil jalan materi, silakan teman-teman mau bertanya. Kalau masih ada yang tidak dipahami dari penjelasan saya ini, saya record materinya, nanti bisa ditonton ulang. Dan silakan ditanyakan lagi di grup atau lewat
Japri. Ada pertanyaan? Jadi terkait tugas itu silakan ya. Silakan cari data. Data apa saja? Data apa saja yang kira-kira nanti bisa kita olah menggunakan data mining ya. Jadi sebelum cari data itu nanti bisa ditanya dulu sama saya, Pak, kalau data seperti ini boleh enggak? Seperti itu ya. Jadi boleh konsul dulu. Pak, saya pengen cari data yang modelnya seperti ini, kira-kira bagaimana? Tuh. Yang terakhir tadi siapa itu? Zulfadiansa sebentar. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan sambil saya screenshot ini. Kalau ada yang mau ditanya. Pak, itu tugasnya Pak. Kayak bagaimana Pak? Tugasnya saya minta kau hanya cari data saja. Carikan data. Jadi formatnya seperti tadi itu, tabel-tabel. Mungkin seperti Microsoft Excel kah atau bagaimana. Misalkan data kehadiran pegawai di kantor camat. Itu kan ada datanya mereka itu. Kalau pakai absen digital itu biasa ada datanya itu dalam bentuk Excel ya, misal biasa pakai Excel ya. Absen 4 ini siapa ini? Sri Intensio Limbona sampai Sri Intensio Limbona sebentar. Pak. Ya. Mariam, tadi ada chat saya katanya Pak, udah lobet HP-nya, mati lampu di Una katanya. Oke. Japri saya di WA, screenshot saja. Jadi kita sudah tidak bisa santai ini ya, karena ternyata ini saya belum meeting untuk mata kuliah ini. Jadi kalau teman-teman cari tugas ya, dicari tugasnya itu nanti insya Allah sudah ada nilai meet orang. Jadi saya tidak perlu kasih meet ya, saya kasih tugas saja. Tapi cari data yang bisa diolah dengan data mining. Jadi sebelum cari data, pelajari lagi kembali tentang konsep data mining, seperti apa data yang kira-kira bisa diolah dengan data mining, baru cari datanya. Nah, kalau kau sudah punya data, berarti kau sudah punya nilai meet. Jadi jangan cari data di metaverse ya. Jangan cari data di metaverse. Jangan juga jual kau punya identitas digital di metaverse. Jangan terpengaruh sama itu, siapa namanya itu. Dia dapat 13M itu dari jual data pribadinya itu. Gozali, di Pak, Gozali di metaverse. Ada. 13M dia dapat itu di metaverse itu. Dia jual identitas digitalnya. Tapi jangan kau kaget nanti kau masuk di metaverse itu Gozali, mungkin apakah dijadikan gigolo karakternya kah atau bagaimana? Karena kan dia sudah jual identitas digitalnya, kan dia sudah jual. Padahal dia sudah berpesan Pak, jangan disalahgunakan katanya fotonya. Data orang tuanya. Tidak bisa kau salah gunakan datanya karena kau sendiri sudah jual. Terserah dong orang yang mau pakai datamu mau apakan. Memang ini bisa kau tuntut 13M tapi kau rusak seumur hidup. Jadi meme. Kan tidak lucu kalau kita masuk di metaverse, kita lihat kau punya identitas digital jadi apalah di situ, mungkin jadi gigolo kah atau jadi karakter apa. Jadi Pak, pahami itu NFT, itu pahami dulu itu NFT artinya aset digital, aset yang unik, misalkan begini, misalkan saya bikin karakter ya, yang bisa dijual itu seperti karakter kan,
Yang pembuat kartun itu di Disneyland, dia mau jual karakternya untuk bisa dipakai di metaverse kan bisa. Karena kan mereka bikin kartun kan, bikin karakter dijual boleh. Jadi karakternya nanti itu tersedia di metaverse. Bukan berarti kau jual aset pribadimu, sekalipun dia punya nilai, tapi jangan kau jual kau punya aset pribadi nilai. Apalagi itu berhubungan dengan privasi kan. Dan yang lucunya ini Indonesia ini orang fobia, apa istilahnya, kaget-kagetan. Dia lihat ada orang dapat 13M, mau ikut-ikutan juga dapat 13M. Seperti begitu. Akhirnya apa, ikut-ikutan jual data pribadi juga. Jadi kalau kau sudah jual karaktermu, ya kau tidak bisa pakai karaktermu. Kau tidak bisa pakai karaktermu untuk di metaverse karena karaktermu sendiri kau sudah jual di metaverse kan. Baru kan dia pakai blockchain, tidak mungkin ada sistem yang sama. Ya. Oke, mungkin seperti itu ya saja. Saya ini sekedar introduction saja terkait metaverse itu. Cuman saya agak inilah agak lucu lah melihat karakternya orang Indonesia ini. Lucu-lucu. Oke ya. Terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan kita di malam hari ini. Terkait masalah tugas itu sampai minggu depan ya. Ya, Pak. Bolehlah konsul-konsul nanti seperti apa ya. Oke, siap, Pak. Jadi mungkin nanti kalau masih kurang paham saya bisa bikin materi tambahan ya terkait masalah data, untuk fokus ke data saja, seperti apa data yang mau kita cari untuk data mining ini ya, untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini. Oke, terima kasih banyak. Ini sudah menunjukkan jam 10. Saya tutup perkuliahan kita di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.